Bapak Ibu semua. Ya, kita buktikan dengan prestasi, kita buktikan dengan hasil, dan saya yakin beberapa bulan ke depan Anda akan buktikan dengan perubahan hidup Anda. Itu cara buktikan paling bagus Bapak Ibu semua. Setuju nggak? Nah Bapak Ibu, saya yakin untuk sukses kita perlu berada di tempat yang tepat dan di waktu yang tepat. Sepakat? Kita sudah berada di tempat yang tepat. Kenapa Bapak Ibu semua? Anda ngerti nggak ngerti, industri kripto ini sesuatu yang sudah tidak bisa dilawan lagi. Anda perhatikan dari tahun ke tahun, adopsi dunia kripto itu semakin lama semakin kecil atau besar Bapak Ibu semua? Semakin besar. Banyak orang belum mengerti kenapa, karena banyak orang sekarang masih beranggapan kripto itu sesuatu yang berbahaya, kripto itu sesuatu yang beresiko. Cuma main di permukaan tapi tidak melihat esensinya Bapak Ibu semua. Tapi Anda perhatikan dari tahun, kalau saya kenal kripto tahun 2012 sampai sekarang perbedaannya jauh sekali. Sekarang banyak institusi yang sudah masuk ke dunia kripto. Jadi artinya 5-10 tahun ke depan, dunia kripto ini akan menjadi salah satu aspek yang tidak terpisahkan dari aspek finansial setiap orang di seluruh dunia Bapak Ibu. Tapi kita sudah mulai dari sekarang ketika orang menganggap itu masih berbahaya. Ketika orang melihat itu sebagai sebuah resiko, saya dan teman-teman Anda di ruangan ini melihat itu sebagai sebuah peluang. Dan saya harap Anda bisa lihat peluangnya Bapak Ibu semua. Kenapa? Karena orang banyak yang bilang sukses itu ketika peluang bertemu dengan kesiapan. Betul nggak? Anda harus ingat Bapak Ibu, peluangnya sudah di depan mata Anda hari ini. Oke? Peluangnya sudah di depan mata Anda. Pertanyaan saya ke Anda adalah, apakah Anda siap? Hari ini membuat saya ciptakan, tujuannya apa Bapak Ibu semua? Karena saya tahu ada gelombang besar di depan sana. Dan Moonboard ini saya ciptakan sebagai sebuah kendaraan yang bisa bantu Anda untuk mengendarai ombak besar ini. Hari ini saya mau mengajak Anda, Bapak Ibu, peluangnya udah di depan mata Anda, yang Anda perlu lakukan hanya ngulurin tangan dan raih peluangnya Bapak Ibu. Saya mau ajak Anda hari ini, lewat Moonboard ini, mari kita dominasi Indonesia, bahkan dunia ke depan nanti. Dan hopefully, habis ini ada kata-kata sambutan dari teman-teman dari Bapepti, lalu ada materi nanti yang luar biasa. Saya harap Anda dapat inspirasi, tapi yang lebih penting dari inspirasi, Anda action ke depannya nanti untuk merubah hidup kita sama-sama. Ya, itu aja dari saya, Bapak Ibu semua. Semoga sukses, selamat malam, sukses selalu. Thank you. Untuk CEO SIP Indonesia. Yang kedua, kita sambut hadir pula Bapak Tirta. Kita langsung saja sambut Bapak Tirta Karmasenjaya sebagai Kepala Biro Perizinan dan Pembinaan Bapepti. Beliau adalah seorang pejabat pemerintah yang memiliki pengalaman luas di bidang regulasi perdagangan berjangka komoditi. Terima kasih sekali lagi telah menyempatkan waktu untuk hadir di acara ini. Pak Tirta, kami sangat berharap dapat belajar banyak dari Bapak pada malam hari ini. Kita sambut dengan hangat Bapak Tirta Karmasenjaya. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, jadi saya baru pulang langsung dari kebetulan perjalanan dinas kantor juga, karena ada tugas dari Batam kembali. Jadi saya izin memakai masker karena ini di tempat keramaian. Kebetulan saya juga kemarin dari pesawat harus pakai masker masih tetap perjalanan, dan kebetulan masih ada pilot bersin-bersin, jadi khawatir gitu kan, tempat umum banyak seperti ini. Yang pertama, kami menghormati Pak Michael Andreja sebagai pimpinan dari PT Maju Untuk Negeri dan seluruh jajarannya. Bapak Ibu semua yang kami hormati, kami mengucapkan selamat kepada PT Maju Untuk Negeri yang sudah mendapatkan license. Tapi ini baru satu tahap, Pak Michael. Ini karena ini sebagai penasihat berjangka komoditi dalam hal ini. Jadi Bapepti sudah mengeluarkan peraturan, sebenarnya sudah cukup lama, Peraturan Bapepti nomor 6 2020 tentang penasihat berjangka dan wakil penasihat berjangka. Jadi perusahaan ini adalah tentu saja yang memberikan
nasihat dalam hal kait dengan analisis harga, resiko, dan kemudian dalam hal menjangkau komoditi termasuk kripto. Nah, dalam hal penggunaan nanti nasihat penyelenggaraan nasihat berbasis teknologi informasi dengan menggunakan expert advisor, itu disebut EA, orang mungkin banyak menggunakan namanya robot, di bidang perdagangan berjangkau komoditi itu mengacu kepada peraturan Bapepti nomor 12 tahun 2022. Nah, sehingga nanti sebenarnya masih ada satu tahap lagi nanti, Michael, ini tahap yang hanya tinggal sedikit lagi untuk mencapai ke penggunaan nanti dengan Nah, sebagaimana tadi sampaikan, tentu saja untuk terkait dengan penggunaan ini nanti di bidang perdagangan komoditi, nanti penggunaannya bisa di bidang trading komoditi, termasuk juga kripto. Dalam hal ini tentu sampaikan tadi perdagangan aset kripto di Indonesia memang cukup baik, walaupun memang saat ini relatif sedang menurun karena memang value aset kripto sendiri sedang turun. Kita ketahui 2021 aset kripto sempat semuanya hampir semua rata-rata all time high menjelang di akhir tahun November itu Bitcoin hampir mencapai 1 miliar 9 juta, Ethereum juga sama, poin-poin lain sama. 2022 mulai pada melemah. Transaksi 2021 859,4 triliun aset kripto di Indonesia, apalagi di global gitu ya. Walaupun kita ketahui masih banyak investor Indonesia ini yang bertransaksi langsung ke exchange luar negeri, ada yang di Binance, Coinbase, Kraken, Gecko dan sebagainya. Di dalam negeri waktu itu kita masih istilahnya pedagangnya itu masih sekitar di bawah 20 gitu. Tapi transaksinya sudah mencapai 859,4 triliun. 2022 Bitcoin kita ketahui 900 juta turun sampai ke 300 jutaan. Nah, tentu saja turun itu pun value-nya terlihat dari transaksi dari 859,4 triliun menjadi 300-an triliun. Nah, ini tentu saja turunnya cukup banyak. 2023 ini masih posisinya tidak berbeda jauh dengan di akhir-akhir 2022 karena kita ketahui masih menunggu proses dari halvingnya terutama kayak Bitcoin. Menjelang nanti di kuartal 1 2024 ada halving Bitcoin. Harapannya nanti pasar sudah mulai bullish lagi. Justru ini kesempatan utama dari sebagai pionir terutama untuk penggunaan nanti expert advisor supaya ini pada saat pasar bullish justru ini pas waktu yang pas ya nanti. Nah, harapannya tentu saja PT Maju Untuk Negeri di acara Smart Seminar ini terus meningkatkan SDM-nya, ini Pak Michael, karena kan tentu saja syarat jadi perusahaan penasihat itu kemarin adalah wakil penasihatnya ada 3. Nah, harapannya di sini saya kira banyak SDM yang cukup bisa diandalkan supaya menjadi wakil penasihat masyarakat di PT Maju Untuk Negeri ataupun nanti di perusahaan-perusahaan lain yang nanti berkembang, supaya nanti itu dapat memajukan perdagangan berjangkau komoditi kripto di Indonesia, supaya ini juga nanti transaksi semakin meningkat lagi ke depan seperti kejadian 2021. Harapannya ini pun aset kripto kita pun bukan hanya pasar spot nanti ke depan, Pak. Kalau misalkan nanti bursa kriptonya sudah ada, bahkan ini bisa menjadi pasar kripto di bidang futures yang nanti ke depan yang mungkin transaksinya akan jauh lebih meningkat lagi. Nah, untuk itu kami harapkan semoga PT Maju Untuk Negeri makin sukses ke depan dan terus memajukan bangsa dan negeri ini. Terima kasih. Untuk tetap berada di atas panggung. Kembali lagi saya mengundang CEO SIM Internasional Bapak Michael Tanudireja untuk naik ke atas panggung agar menerima sertifikat izin yang akan diberikan langsung oleh Bapak Tirta. Jika ada komentar tetap di atas panggung akan diberikan sendera mata oleh Bapak
Bapak CEO Sipil Nasional kepada Bapak Tirta Sendiri.